Halo semuanya. Hari ini, aku mau bahas topik yang penting banget buat semua mahasiswa keuangan, yaitu analisis pinjaman atau yang bank si bank dan pemerintah memutuskan siapa yang dapat persetujuan pinjaman. Kita akan bedah prosesnya dan analisis langkah demi langkah, jadi siapin catatan kalian ya. Mari kita mulai dari dasar. Kalau bank mau kasih pinjaman, mereka enggak cuma asal bilang iya atau enggak berdasarkan perasaan aja. Mereka butuh informasi yang kuat, dan itu datang dari beberapa sumber penting, dokumen nasabah sendiri, data internal bank, lembaga eksternal, data pasar modal, asosiasi perdagangan, bahkan laporan ekonomi umum. Makin akurat informasinya, makin bagus keputusan yang diambil. Nah, seluruh proses pinjaman itu ada 3 tahap utama, persetujuan, pemantauan, dan pelunasan. Pertama, bank meninjau semuanya, memeriksa detail, dan memutuskan untuk menyetujui atau menolak. Setelah disetujui, mereka terus memantau gimana kinerja pinjaman itu, memastikan pembayaran berjalan lancar. Akhirnya, semuanya selesai kalau peminjam sudah melunasi pinjaman sepenuhnya. Tapi gimana dengan detail kecilnya? Perjanjian pinjaman itu punya 2 jenis ketentuan. Yang pertama, afirmatif covenant, seperti harus menyediakan laporan tahunan yang diaudit, menjaga sistem akuntansi yang baik, dan punya asuransi. Ini adalah hal-hal yang wajib dilakukan peminjam. Nah, covenant negatif, di sisi lain, adalah batasan modal kerja minimum, batasan utang baru, mencegah penjualan aset, atau menghentikan merger yang tidak terduga. Ini semua untuk menjaga risiko pemberi pinjaman tetap terkontrol. Jadi, gimana sih bank sebenarnya menilai apakah seseorang layak dapat kredit? Ini kerangkanya, mulai dari pemohon, lalu gali berkas-berkasnya, analisis kreditnya, tinjau laporan keuangannya, cek rasio keuangannya, dan akhirnya buat keputusan layak atau tidak. Salah satu metode klasik adalah 6 character, sifat pribadi peminjam, capacity dan keguguran kerja, capital, aset yang dimiliki, collateral, apa yang bisa dijadikan jaminan, condition, lingkungan ekonomi secara keseluruhan, catatan kriminal. Setiap faktor membantu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang risiko pemohon. Ngomong-ngomong soal risiko, mari kita bahas rasio. Rasio seperti rasio lancar, rasio cepat, rasio utang, dan margin laba bersih membantu menilai likuiditas, leverage, dan profitabilitas. Misalnya, rasio utang terhadap ekuitas atau rasio lancar sering muncul di lebih dari 90% perjanjian kredit. Semakin tinggi rasio-rasio ini, semakin menarik perhatian pemberi pinjaman. Analis kredit juga mengelompokkan pinjaman berdasarkan risiko. Pinjaman lancar itu normal, perhatian khusus berarti ada masalah pembayaran. Kurang lancar berarti memburuk dengan cepat, diragukan berarti sangat berisiko, dan macet berarti kemungkinan besar tidak akan kembali. Ini semua untuk menjaga uang bank tetap aman. Nah, sekarang kita bahas yang teknis. Model kuantitatif menggunakan rumus untuk memprediksi risiko. Contohnya, II minus 3.0 plus 6.4 FCCI plus 0.664 SDI. DII menunjukkan tingkat utang, FCCI adalah tentang cakupan arus kas, SDI melacak tahun-tahun dengan penurunan penjualan. Semakin tinggi skor I, semakin berisiko pinjamannya. Tapi ingat, model-model ini tidak sempurna. Data bisa sangat bervariasi antar industri, dan kadang sampelnya tidak cocok. Kalau untuk prediksi kebangkrutan, analis memilih variabel berdasarkan pengalaman masa lalu, penelitian, dan teknik statistik seperti regresi atau analisis diskriminan bertahap. Untuk kredit konsumen, kamu mungkin akan melihat faktor-faktor seperti kepemilikan rumah, tabungan, tujuan pinjaman, ukuran keluarga, pembayaran bulanan, dan bahkan status perkawinan. Jadi sebagai penutup analisis kredit itu sebagian ilmu, sebagian seni. Dimulai dengan mengumpulkan informasi yang baik, melalui analisis yang cermat, dan diakhiri dengan keputusan yang menyeimbangkan peluang dan risiko. Entah kamu bercita-cita berkarir di perbankan, atau sekadar ingin memahami cara berpikir pemberi pinjaman, menguasai alat-alat ini sangat penting. Terima kasih sudah menonton.
Dan sampai jumpa di video berikutnya.